Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Batik Belajar Asyik dengan TIK. Kali ini kita akan mengupas bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Jitsi Meeting untuk pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai, kita kenali terlebih dahulu aplikasi Jitsi Meeting, apa saja fitur yang ada di dalamnya. Yang pertama, Jitsi Meeting sudah dienkripsi sehingga aman. Yang kedua, open source, gratis, sehingga tidak memerlukan akun untuk mendaftar. Yang ketiga, tidak memerlukan aplikasi khusus, tetapi langsung di browser, apakah itu di Chrome, Mozilla, dan sebagainya. Yang keempat, konfigurasinya mudah, tetapi fiturnya cukup lengkap. Yang kelima, bisa merekam layar, berbagi link YouTube, dan live streaming. Maksimal partisipan yang dapat bergabung, artinya siswa barangkali, yang bisa bergabung di dalam satu kelas, itu adalah 75 orang. Akan tetapi, kualitasnya akan jauh turun, karena kualitas maksimal itu hanya dapat diperoleh jika jumlah partisipan yang bergabung adalah 35. Lebih dari itu, maka kualitas gambar dan kualitas suara akan turun. Aplikasi Jitsi Meeting sendiri dapat diakses melalui laman meet.jit.c menggunakan browser. Melalui laman browser, kita ketikkan URL meet.jit.c, ya. Kemudian kita ketikkan di sini alamat room yang akan kita buat, katakanlah misalnya pembelajaran daring, seperti ini. Lalu kita klik Go. Nah, ini adalah halaman utama dari Jitsi Meeting. Sebelum kita memanfaatkan aplikasi Jitsi Meeting ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja fitur yang ada di dalam aplikasi Jitsi Meeting. Ya. Baik, ini adalah halaman utama Jitsi Meeting. Beberapa bagian yang penting untuk kita ketahui adalah yang pertama, tombol berwarna merah di bawah. Ini gunanya untuk menghentikan keikutsertaan. Artinya, di dalam aplikasi Jitsi Meeting tidak ada yang menjadi host. Jadi, siapa saja meskipun saya misalnya adalah orang yang meng-create room ini, saya bisa meninggalkan room ini dan membiarkan yang lain tetap berada di dalamnya. Nah, ini tombol untuk meninggalkan room. Tombol berikutnya yang di sebelah kiri adalah tombol mikrofon. Ini adalah tombol yang apabila kita klik, ya, saat ini kondisinya unmute, artinya saya dapat berbicara dan dapat didengar oleh partisipan lain. Tetapi jika saya klik menjadi seperti ini artinya di mute, bahwa kalau kondisinya seperti ini, partisipan lain tidak bisa mendengar. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol kamera. Kondisi awal, ya, adalah kamera terlihat seperti ini, tanpa ada tanda coret, berarti gambar video saya terlihat oleh partisipan lain. Tapi jika saya klik, nah ini video saya tertutup, dan yang tampil di partisipan lain hanya inisial nama saya, RS, begitu. Nah, untuk menghidupkan kembali, saya tinggal klik lagi tombol kameranya. Nah, begini. Nah, di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri ada tombol untuk share screen, ya. Jadi sama seperti aplikasi yang lain, kita dapat berbagi layar kita dengan partisipan lain. Kemudian di sebelah kanan dari tombol share screen ada tombol raise hand, ya. Ini adalah tombol untuk meminta perhatian. Nah, jadi kadang-kadang kita bisa mute semua partisipan, dan kita memberi kesempatan kepada partisipan untuk mengacungkan tangan apabila ingin mendapat perhatian dari moderator. Nah, ini tombol raise hand, ya. Kalau kita klik, maka di video partisipan yang mengklik raise hand, maka akan muncul simbol tangan, artinya dia minta perhatian. Nah, kita klik sekali lagi untuk menghilangkannya. Kemudian di sebelah raise hand ada tombol chat, ya, sama seperti aplikasi aplikasi meeting lainnya. Ini gunanya untuk chat, untuk bercakap-cakap dengan modus tag, ya. Kalau kita klik seperti ini,
ya. Kita bisa mengirim kepada seluruh partisipan atau mengirim secara private kepada partisipan tertentu. Untuk menutupnya kita tinggal klik tombol chat tersebut. Nah, di sebelah kanan ini terdapat tombol view toggle tile view ya. Jadi apabila kita klik begini, nah maka video partisipan akan disusun secara tile ke bawah. Kebetulan saya masih sendiri di sini, tidak ada yang lain, sehingga yang tampil hanya video saya sendiri. Nah, untuk menampilkan kembali menjadi satu video utuh, maka kita klik lagi ya. Berbeda dengan aplikasi Zoom, aplikasi Jitsi Meeting tidak fokus kepada siapa yang berbicara. Artinya kita dapat memindahkan fokus video kepada siapa yang kita kehendaki dengan cara mengklik video partisipan tersebut di sebelah kanan ya. Nah, begitu. Nah, di sebelah kanan ini yang paling penting Bapak Ibu, ada tombol berbentuk huruf I. Nah, jika kita klik akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah informasi room yang kita punya. Jadi seperti yang saya katakan, GC Meeting tidak memiliki meeting ID ya, tetapi langsung link yang kita bagikan kepada peserta didik kita atau partisipan yang akan kita undang. Ini yang kita berikan ya. Jika kita ingin mengunci room yang sudah kita buat, room kita judulnya adalah pembelajaran daring. Nah, jika kita ingin berbagi kepada partisipan yang akan kita undang, maka kita memberikan URL me.jit.c garing pembelajaran daring. Jika kita ingin mengunci dengan password, maka kita tinggal klik add password ya. 1 2 3 4 5 misalnya. Nah, kemudian kita enter. Nah, artinya ketika kita mengundang partisipan, maka kita akan membagikan link URL beserta passwordnya ya. Nah, di sebelah kanan ada tombol menu. Jika klik akan tampil seperti ini ya. Bagian atas adalah untuk mengganti nama. Kalau kita klik, kita dapat mengganti nama kita dengan nama yang lain sesuai dengan keinginan, tetapi etikanya adalah di dalam sebuah meeting online, etikanya kita harus mencantumkan nama kita yang sebenarnya sehingga partisipan mengetahui siapa yang berbicara atau siapa yang berada di dalam room ini ya. Nah, kemudian bagian bawah terdapat manage video quality. Kalau kita klik ya, kita bisa mengatur mungkin bandwidth kita tidak cukup, walaupun sebenarnya Jitsi Meeting ini adalah aplikasi yang memerlukan bandwidth paling kecil ya, paling kecil. Tetapi kita bisa mengatur apakah kita ingin menggunakan kualitas yang high, standar, low atau low bandwidth. Nah, ini kita bisa atur agar pemakaian bandwidth kita menjadi minimum. Tetapi tentu saja akan berpengaruh terhadap kualitas gambar. Semakin kecil semakin kecil kualitas bandwidth-nya, maka akan semakin rendah kualitas gambarnya. Nah, berikutnya di sini ada view full screen untuk menampilkan video kita menjadi full screen ya. Kemudian escape untuk mengembalikan seperti layar ini. Start live stream. Ini adalah menu untuk memulai live streaming ke YouTube. Nah, tetapi kita memerlukan channel YouTube sendiri dan kita harus memberikan keyframe yang menjadi kunci untuk mengaktifkan streaming YouTube kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mempunyai channel YouTube bisa mengaktifkan live streamingnya. Caranya dengan mendaftar ke YouTube agar fitur live streaming di YouTube channel kita diaktifkan. Tetapi itu butuh waktu 24 jam, kurang lebih ya. Kemudian di bagian bawah ada start recording. Ini sama seperti aplikasi video meeting yang lain ya. Ada fasilitas untuk menyimpan, merekam. Nah, ini sama, start recording. Kalau kita klik start recording, maka percakapan kita, video meeting kita akan disimpan ya. Share YouTube video. Nah, ini yang membedakan dengan aplikasi meeting yang lain seperti Zoom. Jitsi Meeting dapat men-share video yang ada di YouTube ya, langsung ke channel ke room meeting kita. Nah, kemudian fitur yang lain, blur my background. Nah, kalau kita klik ini, maka background kita ini akan di-blur seperti ini. Ya, kita tunggu sebentar.
Nah, seperti ini. Oh, saya sudah nonaktifkan lagi. Nah, ini ya. Bagian belakang kita kita blur, kita kembalikan lagi. Nah, ini mute anyone. Sebelum saya masuk kepada setting, ini ada mute everyone. Mute everyone ini gunanya untuk kita mematikan semua mikrofon, ya, kecuali kita yang berbicara, ya, kecuali kita yang berbicara. Kemudian setting, jika kita klik, maka di sini ada beberapa pengaturan dasar. Yang pertama adalah kamera, device, kamera. Jika kita memiliki lebih dari satu kamera, kita bisa pilih kamera mana yang akan kita aktifkan. Jika kita memiliki lebih dari satu mikrofon, maka kita bisa memilih mikrofon mana yang kita gunakan, demikian juga dengan speaker. Kemudian di bagian profile sama tadi untuk mengganti nama. Kemudian yang paling penting adalah pada tab more. Tab more ini bagi moderator ya Bapak Ibu, bagi siapa yang membuka room, maka dia dapat mengatur beberapa hal seperti ini. Everyone start mute, artinya siapapun nanti yang bergabung setelah diundang kemudian bergabung, kita bisa set untuk mikrofonnya dalam kondisi mute. Ya, kita beri checklist begini. Kemudian everyone start hidden. Nah, ini memungkinkan siapa saja partisipan yang kita undang ketika bergabung mereka akan video mereka itu dalam keadaan terhidden ya, yang tampil adalah inisial nama. Nah, kemudian itu saja beberapa pengaturan utama yang penting ya. Jika kita ingin menerapkan aturan yang sudah kita buat, kita klik OK. Nah, oke. Nah, untuk melihat siapa saja yang sudah bergabung, nah kebetulan di sini cuma saya sendiri ya, Bapak Ibu. Kita akan coba aktifkan satu sebentar. Kita akan aktifkan satu. Ini seolah-olah saya adalah satu lagi saya memiliki perangkat selaku siswa ya. Di sini saya buat pembelajaran daring. Oke, ini saya go. Saya klik go. Oke, ini allow. Nah, ini password yang tadi diminta 12345. Oke. Sekarang jika saya klik, ini sudah ada dua, walaupun saya sendiri ya. Nah, sudah ada dua. Inilah Bapak Ibu, kita bisa memindahkan layarnya dalam bentuk bertumpuk atau pembicara sendiri, ya. Seperti ini, oke. Nah, inilah sekilas panduan aplikasi Jitsi Meeting yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Semoga panduan ringkas ini bermanfaat.